Bagi kita yang telah diberi kemampuan harta, rezeki yang melimpah, dijadikan agnia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk memberi buka puasa pada jamaah yang lain yang berpuasa, sehingga mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang-orang yang diberi buka puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi an Zaid bin Khalid Al-Juhani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Artinya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa. Diperhatikan ini, memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya semisal pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Dan di dalam 10 malam yang akhir bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita supaya mempersungguh, memerlukan iktikaf dan memperbanyak ibadah pada 10 malam yang akhir untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari, an Aisyah qalat, karena Rasulullah SAW yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharrul lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mempersungguhlah di malam 10 yang akhir di dalam bulan Ramadan. Jadi mereka berkata, taharru lailatul qadri fil asril akhir min Ramadan. Bersungguhlah, mempersungguhlah mencari malam yang akhir ke-10 di dalam bulan Ramadan. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan pahala 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Hatim an Ali bin Urwah qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arbatam min bani Israil abadullah samanina aman lam yamsuhu torfatan ainin. Fadzakara Ayub wa Zakaria wa Hiskil ibnu Azus wa Yusa bin Nun. Qala fa'ajaba ashabu Rasulullah SAW min dalika. Fatau Jibril faqala ya Muhammad ajibta ummataka min ibadil haula'in nafaru samanina sanatan lam yamsukhu torfatan ainin faqad ansalallah khairan min dalika. Faqra'a inna anzalnahu fi lailatul qadri. Hada abdalu mimma ajibta anta wa ummataka. Qala fasura bidzalika Rasulullah SAW wan nasi ma'ah. Dari Ali bin Urwah berkata, Rasulullah menceritakan pada suatu hari 4 orang dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah 80 tahun yang tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata pun. Maka Rasulullah menceritakan yaitu Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hiskil bin Azus. Nabi Hiskil bin Azus itu yang dikenal dengan Dzulkifli, Yusa bin Nun. Yusa bin Nun itu menggantikan Nabi Musa dan Harun. Maka para sahabat
heran dari demikian itu. Maka datanglah Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau dan umatmu itu merasa heran terhadap ibadahnya 4 orang tersebut selama 80 tahun dia tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun. Maka Allah sungguh telah menurunkan yang lebih baik dari demikian itu." Maka Jibril berkata, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di Lailatul Qadar. Inilah yang lebih abdol dari apa-apa yang diherankan engkau dan umatmu. Maka Rasulullah senang demikian itu beserta manusia, beserta saudaranya. Di samping itu, kita berusaha mencari Lailatul Qadar dan itikaf di masjid. Masih ada satu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai penyempurna pahala puasa, yaitu zakat fitri. Maka marilah mulai sekarang mempersiapkan diri untuk zakat fitri, karena zakat fitri adalah perintah Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Innalladzina amanu wa amilus solihah wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Jadi sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta melaksanakan sholat dan mendatangkan zakat, maka bagi mereka pahala yang sangat besar di sisi mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan khawatir ketika orang khawatir dan tidak akan susah ketika orang susah kelak di akhirat. Bahkan saudara Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri turatan lisaimin minal lakwi warwafas wa tu'matan lil masakin faman adha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah wa man a'da ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Juga firman Allah di dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihi wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim." Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari lakwi. Lakwi itu hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game, ngabuburit, lupa untuk berzikir kepada Allah. Waropas, bicara yang kotor. Untuk matan, dan diberi makan untuk orang miskin. Maka barang siapa yang mendatangkan sebelum sholat Idul Fitri, maka termasuk zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mendatangkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka termasuk sodakoh dari sodakoh biasa. Hal ini dipertegas dalam firman Allah, "Khudh min amwalihim." Ambillah sodakotun, zakat tutairuhum, untuk mensucikan, wa tuzakihim, dan membersihkan, biha wasolli alaihim inna solataka sakanul lahum, dan berdoalah atau mendoakanlah atas mereka karena sungguhnya doamu itu adalah membuat mereka tenang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.